Wilayah perbatasan India dan Pakistan kini dijaga ketat pasca serangan di wilayah Kashmir. And punish every terrorist and their backers. Dipicu oleh serangan teroris pada April 2025 di Pahalgam, Jammu, dan Kashmir yang menewaskan 26 hingga 28 orang termasuk turis Hindu. India langsung menuding kelompok bersenjata terkait Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan sebagai dalangnya. Meski begitu, Pakistan membantah keras tuduhan ini, tetapi ketegangan antara India dan Pakistan langsung meledak. India membalas dengan langkah drastis, menangguhkan perjanjian air Indus, menutup perbatasan darat, dan mengusir diplomat Pakistan. Melihat hal tersebut, Pakistan tak tinggal diam. Mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan India, menghentikan perdagangan bilateral, dan menyebut gangguan aliran air Indus sebagai tindakan perang. Alhasil, dalam waktu singkat, kedua belah pihak sama-sama mendekati eskalasi perang yang besar. Tak main-main, senjata-senjata bantuan pun langsung berdatangan dari kubu Pakistan seperti dari Turki hingga China. Dan ini membuat perang besar bisa tercipta, mengingat dua negara ini juga memiliki senjata nuklir. Diam-diam, India dan Pakistan diambang Perang Dunia Ketiga. Kalimat itu sendiri kami pikir nggak berlebihan. Saat dua negara dengan kekuatan militer yang sangat kuat tersebut, kini mulai meningkatkan eskalasi pertempuran yang memanas. Seperti kita tahu, konflik India dan Pakistan adalah isu yang panjang dan kompleks, dengan akar sejarah sejak pemisahan kedua negara pada 1947. Namun pada April 2025, semua ketegangan seolah meledak saat sebuah serangan teroris menargetkan konvoi turis dan warga sipil di Jammu dan Kashmir, menewaskan puluhan orang. India menyebutnya sebagai serangan terencana oleh kelompok yang didukung Pakistan. Perdana Menteri India pun mengecam Pakistan dan langsung mengumumkan penangguhan perjanjian air Indus yang mengatur pembagian air sungai penting bagi kedua negara. India juga menutup perbatasan darat dan memerintahkan diplomat Pakistan meninggalkan New Delhi. Pakistan sendiri membantah keterlibatan dalam serangan itu dan menuduh India memanfaatkan insiden untuk memicu konflik. Mereka pun membalas dengan menutup wilayah udara untuk penerbangan India dan juga menghentikan perdagangan, serta memperingatkan bahwa gangguan aliran air dari Sungai Indus adalah deklarasi perang. Saat ini sendiri, situasi antara India dan Pakistan telah memasuki pertempuran militer di perbatasan. Laporan dari Reuters menyebut, Angkatan Darat India mengatakan telah menghadapi tembakan senjata ringan dan sejumlah pos Angkatan Darat Pakistan sekitar tengah malam pada hari Minggu di sepanjang perbatasan de facto. Sementara itu, laporan dari India.com juga menyebut bahwa ketegangan makin memanas di perbatasan saat Pakistan juga mulai menerbangkan jet-jet canggih buatan China untuk menunjukkan kesiapannya melawan India. Seperti kita tahu, China adalah sekutu strategis Pakistan yang dijuluki Iron Ally. China memainkan peran kunci dalam memperkuat militer Pakistan. Jet tempur J-10C yang mulai dioperasikan Pakistan sejak 2022 adalah salah satu bukti nyata. Jet ini dilengkapi radar AESA canggih dan rudal PL-15 yang mampu menargetkan musuh dari jarak hingga 200 km. Selain itu, ada pula spekulasi bahwa China mungkin menyediakan teknologi lebih canggih seperti jet stealth J-20 atau FC-31. Di sisi lain, Turki baru-baru ini juga telah memperluas dukungannya kepada Islamabad dan mengirimkan peralatan tempur. Di mana laporan dari India.com menyebutkan, jika sebuah pesawat angkut militer C-130 Hercules milik Angkatan Udara Turki tiba di Karachi pada hari Minggu, membawa peralatan tempur. Sementara itu, berbeda dengan Pakistan yang didukung China dan Turki, India memiliki hubungan yang baik dengan Israel dan Amerika, di mana mereka telah lama menjalin hubungan militer erat dengan Israel. Salah satu kontribusi besar Israel adalah bom pintar Spice 2000 yang digunakan India dalam serangan udara Balakot 2019 untuk menghancurkan kamp pelatihan di Pakistan. Sedangkan India juga memasok senjata seperti peluru, senjata ringan hingga drone. Jelas eskalasi ini bukan sekedar konflik regional,
Dengan Pakistan didukung China dan India mendapat sokongan Israel serta negara barat, ketegangan ini berpotensi menjadi panggung proksi global. Yang lebih menakutkan, kedua negara memiliki senjata nuklir. India dengan sekitar 160 hulu ledak, sedangkan Pakistan dengan 170 hulu ledak nuklir. Satu langkah salah bisa memicu bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Kashmir, sumber utama ketegangan. Kashmir adalah salah satu sumber utama ketegangan antara India dan Pakistan yang telah memicu beberapa perang dan konflik bersenjata sejak kedua negara merdeka pada 1947. Wilayah ini diperebutkan karena nilai strategis, budaya, dan politiknya, dengan kedua negara mengklaim hak atas Jammu dan Kashmir secara keseluruhan. Jadi ceritanya begini, ketika India dan Pakistan terpisah pada 1947 setelah kemerdekaan dari Inggris, wilayah-wilayah di bawah kekuasaan lokal atau princely states diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Saat itu Maharaja Hari Singh, penguasa Jammu dan Kashmir, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, awalnya ingin tetap independen. Namun serangan oleh suku-suku Pashtun yang didukung Pakistan mendorongnya untuk bergabung dengan India melalui instrumen aksesi pada Oktober 1947. Nah, ini memicu konflik karena Pakistan menganggap Kashmir dengan populasi mayoritas Muslim seharusnya menjadi bagian dari Pakistan. Saat ini sendiri, Kashmir terbagi menjadi 3 wilayah utama. Jammu dan Kashmir dikuasai India, di mana di tahun 2019, wilayah itu telah menjadi bagian dari wilayah persatuan setelah India mencabut status otonominya melalui penghapusan pasal 370. Kemudian ada wilayah Azad Jammu dan Kashmir atau AJK dan Gilgit-Baltistan yang dikuasai Pakistan. Wilayah yang dianggap Pakistan sebagai bagiannya, tetapi dianggap India sebagai bagian dari Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan. Dan wilayah ketiga adalah Akashi Chin yang dikuasai China. Wilayah yang diambil China selama Perang India-China 1962 juga diklaim India sebagai bagian dari Kashmir. Akibat perebutan wilayah inilah, India dan Pakistan telah terlibat dalam 3 perang besar dan 1 konflik terbatas yang signifikan, seperti Perang India-Pakistan 1947-1948 yang juga disebut sebagai Perang Kashmir pertama. Kemudian ada Perang India-Pakistan 1965 atau Perang Kashmir kedua, yang dipicu Pakistan melancarkan Operasi Gibraltar, mengirim infiltrator untuk memicu pemberontakan di Kashmir yang dikuasai India, dengan harapan merebut wilayah tersebut. India membalas dengan serangan militer. Saat itu, perang berakhir dengan gencatan senjata pada 23 September 1965, setelah tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak ada perubahan wilayah signifikan, dan kedua pihak mengklaim kemenangan. Eskalasi perang lebih besar. Dengan teknologi yang lebih modern, eskalasi perang yang lebih besar antara India dan Pakistan kini semakin terbuka. Sebelumnya, Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji dalam pidatonya pada hari Kamis untuk memburu para penembak Pahalgam hingga ke ujung bumi, termasuk para pelindungnya yang mereka sebut dari pihak Pakistan. Sementara Pakistan yang membantah tuduhan menyebut tindakan India sembrono karena tidak ada investigasi dan verifikasi menyeluruh saat menyebut Pakistan sebagai dalang serangan teroris. Saat ini, Pakistan pun menunggu apa yang akan dilakukan oleh India, di mana mereka mengatakan bahwa tiap tindakan dari India akan mendapatkan balasan. Namun jika tidak mereda, perang ini bisa sangat berbahaya, mengingat dua negara ini memiliki kapasitas untuk melakukan perang nuklir. India memiliki sekitar 160 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan sekitar 170 dengan proyeksi masing-masing mencapai 400 hingga 500 pada 2025. Studi menunjukkan bahwa jika India menggunakan 100 senjata strategis dan Pakistan 150 untuk menyerang pusat kota, korban jiwa bisa mencapai 50 hingga 125 juta orang dalam hitungan hari. Dalam artikel ilmiah yang kami kutip dari science.org, disebutkan bahwa bicara soal skenario perang, baik Pakistan maupun India tidak mungkin memulai konflik nuklir tanpa provokasi substansial. India telah menyatakan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, kecuali sebagai respon terhadap serangan dengan senjata biologis atau kimia. Sedangkan Pakistan telah menyatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir jika tidak dapat menghentikan invasi dengan cara konvensional atau jika diserang oleh senjata nuklir.
Pada akhirnya, ketegangan antara India dan Pakistan ini jelas bukan sekedar konflik biasa. Dengan keterlibatan kekuatan global seperti China dan Turki yang mendukung Pakistan, serta Israel dan Barat di belakang India, situasi ini bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Apalagi bayang-bayang senjata nuklir yang dimiliki kedua negara membuat resiko bencana kemanusiaan semakin nyata. Namun harapan untuk perdamaian masih ada. Komunitas internasional termasuk PBB, Amerika Serikat, dan bahkan Iran telah mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Sejarah panjang konflik Kashmir mengajarkan bahwa eskalasi seringkali diikuti dengan upaya deeskalasi. Meski solusi permanen masih jauh dari kata selesai, satu hal yang pasti, dunia tidak butuh perang lagi, apalagi perang nuklir. Apa pendapatmu tentang situasi ini? Tulis di kolom komentar ya.